Saya tahu Indonesia punya presiden. Saya begitu bangga dengan responsifnya seorang presiden di periode pertama kepemimpinannya 2014-2019. Saya begitu terkesima betapa presiden kita begitu responsif terhadap rakyatnya. Jangankan teriakan, bisikan saja didengar oleh presiden. Nah, sekarang di periode kedua ada yang menurut saya kurang sekali. Kurang responsif Bapak terhadap rakyat. Rakyat yang sementara tertindas, rakyat yang sementara menangis, menjerit, dengan begitu susah payahnya ingin menggapai keadilan, dengan teriak-teriak, tapi Bapak tidak dengar. Maaf, mohon ampun, mohon maaf Pak Presiden. Ini yang saya sesali di periode kedua kepemimpinan Bapak. Di periode pertama Bapak begitu sensitif, bahkan dengan bisikan rakyat saja Bapak dengar. Tapi di periode kedua ini masyarakat sudah menjerit-menjerit dengan teriakan yang begitu menggelegar, memecah angkasa raya ini. Tidak Bapak dengar. Tolong Pak, rakyat ini sudah putus asa, merana dalam ketidakpastian. Apakah permainan hukum seperti ini akan diterus-teruskan? Demi rakyat, demi bangsa Indonesia yang bermartabat, saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden, bereskan institusi penegak hukum ini, agar institusi penegak hukum ini kembali dicintai dengan semurni-murninya oleh rakyat Indonesia, agar masyarakat dapat melihat bapak-bapak aparat penegak hukum itu dengan hormat, dengan kagum dan bangga, dan bukan dengan merasa ketakutan, bukan dengan merasa terintimidasi. Saya tegaskan, jangan sampai kecolongan untuk melupakan proses hukum Mr. Sambo dan istrinya. Ini bicara masalah nyawa manusia. Dan nyawa manusia tidak semurah nyawa ayam. Kalau ayam saja, Anda berkendara di jalan tabrak ayam orang, Anda dihakimi masa dulu sebelum Anda dituntut denda. Itu nyawa ayam. Nyawa kambing saja, kalau Anda berkendara bawa mobil tabrak kambing orang, mati. Sebelum Anda dituntut denda, Anda dihakimi masa dulu, sampai bonyok-bonyok babak belur, sampai berdarah-darah dulu, baru Anda dituntut denda. Itu nyawa kambing. Yang mati sekarang ini nyawa manusia, Pak. Nyawa seorang manusia, nyawa salah satu putra bangsa yang juga adalah anggota Polri. Manusia, bukan ayam, bukan kambing, manusia. Sudah begitu, kronologisnya direkayasa. Yang menjadi korban kesemena-menaan, yang menjadi korban kesewenang-wenangan, malah dituduh sebagai tersangka pelecehan seksual. Dan kalau kita lengah, kalau kita kecolongan, maka isu pelecehan seksual ini akan memenangkan tragedi Mr. Sambo, Brigadir J. Dan kita akan menunggu momen yang entah kapan itu terulang kembali. Dan kita akan kembali merana, putus asa memandang hukum negara kita. Tolong ini disadari. Rakyat Indonesia, Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. berkenan di hati Bapak. Salam Sambo. Oke. Saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, ya. Ingat, jangan sampai kita terkecoh, dan jangan sampai kita tersugesti dengan situasi demo tolak kenaikan harga BBM dan kemudian kita kecolongan.
Ya, kita tidak lagi memantau proses hukumnya Mr. Sambo dan istrinya. Ingat ini, ya. Ini diingat ini. Jangan sampai kecolongan ini ya. Diingat. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan rakyat Indonesia untuk benar-benar berjuang demi keadilan bagi rakyat. Ini peluang istimewa bagi rakyat. Ini momen di mana rakyat Indonesia harus benar-benar memanfaatkan dengan bijaksana. Ya. Momen ini harus dimanfaatkan dengan bijaksana semaksimal mungkin demi menggapai keadilan bagi rakyat. Karena selama ini rakyat Indonesia itu putus asa. Keadilan hanya untuk orang-orang berduit. Keadilan hanya untuk para elit. Keadilan hanya untuk orang-orang yang punya link dengan penguasa. Nah, ini adalah momen kita. Momen di mana kita harus berjuang semaksimal mungkin demi keadilan hukum bagi rakyat. Nah, jangan sampai kita terkecoh dengan isu kenaikan harga BBM, lantas kita lupa, kita kecolongan. Kenapa saya katakan tragedi Sambo Brigadir J ini adalah momen rakyat? Karena dengan tragedi ini baru ketahuan sama kita, baru ketahuan oleh rakyat bahwa ternyata di dalam institusi Polri ada juga polisi. Jadi ada polisinya polisi di dalam institusi Polri. Ini baru ketahuan. Wajar saja ketika masyarakat mencari keadilan yang didapatkan justru kelaliman, kezaliman. Ketika masyarakat mengadu, saya sebagai korban nih, entah korban apalah, saya mengadu, bisa jadi sebentar saya yang jadi tersangka. Kapolri juga pernah mengumumkan, bagi barang siapa yang menemukan tindak pidana korupsi dan melaporkannya akan diberikan hadiah. Nyatanya sudah berapa orang menemukan pelaku tindak pidana korupsi ketika dilaporkan, justru yang melaporkan jadi tersangka. Ini ada. Dan saat ini adalah momen untuk kita perjuangkan keadilan bagi rakyat. Jangan sampai isu kenaikan harga BBM yang diramaikan dengan aksi demo skala nasional, kita lalu kecolongan dan melupakan momen ini, sehingga momen ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Tolong ini dipahami. Ya, lupakan isu kenaikan harga BBM. Naiknya juga cuma Rp3.000. Anda tidak akan mati kelaparan karena Rp3.000. BBM naik, Jokowi turun, AHY presiden. Jangan sampai ini adalah pengalihan isu yang mana nanti membuat kita kecolongan. Ini adalah momen kita untuk merebut keadilan bagi rakyat. Ya. Ini adalah momen kita untuk merebut keadilan bagi rakyat. Terus suarakan. Jangan takut. Selagi kita tidak memfitnah, selagi kita tidak menyebarkan hoax, selagi kita tidak mencaci maki, selagi kita tidak menghujat, selagi kita tidak merendahkan harkat dan martabat orang dan pihak dan atau institusi dan lain-lain, jangan takut. Karena ketakutan itu dimanfaatkan oleh orang-orang licik dan bajingan. Ketakutan rakyat itu dimanfaatkan oleh orang-orang bajingan. Ya. Saya tegaskan, jangan sampai kecolongan untuk melupakan proses hukum Mr. Sambo dan istrinya. Ya. Ini bicara masalah nyawa manusia. Dan nyawa manusia tidak semurah nyawa ayam. Kalau ayam saja, Anda berkendara di jalan tabrak ayam orang, maka sebelum Anda dituntut denda, Anda dihakimi massa. Anda dihakimi massa dulu sebelum Anda dituntut denda. Itu nyawa ayam. Nyawa kambing saja, kalau Anda berkendara bawa mobil tabrak kambing orang, mati.